Saya mau dilaporkan Pak Polisi oleh netizen. Katanya menghina dan merendahkan Indonesia. Kalau perlu langsung bawa ke kantor polisi. Ya Allah mas, jom kesini mas, ngopi. Ngopi mas, mungkin Anda ngopinya kurang jauh. Yang ini ya Allah ya Robi. Kadang saya heran ya, malu saya kepada saudara-saudara yang ada di Malaysia, yang dimana suka melihat videonya Bang Toha. Nanti dikira orang Indonesia kayak kalian semua. Padahal orang Indonesia itu ramah tamah. Ya mungkin kalau ada komentar-komentar seperti ini hanya segelintir saja. Dan ini pun bukan tetangganya Bang Toha. Saya yakin ini orang jauh dan nggak tahu orangnya itu ada di mana. Kalau dekat pasti Bang Toha sudah ajak ngopi. Alhamdulillahirobbilalamin, dari hasil merantau di Malaysia saya bisa bangun rumah. Meskipun kadang-kadang ada netizen yang marah-marah nggak jelas, sampai-sampai Bang Toha katanya mau dilaporkan polisi karena suka membuat video merendahkan Indonesia. Merendahkannya itu di mana mas? Saya ini hanya cerita tentang kehidupan saya selama saya merantau di Malaysia. Alhamdulillah saya dapat hasil. Saya hanya bercerita seperti itu dan berbagi informasi yang positif tentang di Malaysia. Menghinanya dari mana? Yang bilang Bang Toha katanya nggak nasionalisme, lihat di depannya rumahnya Bang Toha sampai saat ini juga masih Bang Toha kibarkan bendera merah putih, biar kalian paham. Lihat, kurang apa lagi? Seperti ini masih dibilang nggak nasionalis. Nggak nasionalisnya dari mana? Alhamdulillah merantau di Malaysia bisa beli motor. Dan ini hasil Bang Toha merantau di Malaysia. Ini bukan niat pamer ya sahabat-sahabatku semua, tetapi sebagai motivasi untuk sahabat-sahabatku semua. Apabila kalian merantau, jangan sampai uang kalian gunakan yang bukan-bukan. Dan pada akhirnya nanti kalau pulang tangan kosong, nggak ada hasil. Video ini bukan berniat sombong ataupun berniat pamer harta ataupun berniat berlagak, enggak sahabatku semua. Tetapi sebagai inspirasi mungkin untuk sahabat-sahabatku yang sedang merantau. Saya adalah TKI Malaysia, yang dimana saya merantau di Malaysia memang cukup lama, sekitar hampir belasan tahun. Tapi alhamdulillah dari hasil saya merantau, saya bisa bangun rumah. Meskipun rumah saya berada di kampung, meskipun rumah saya berada di tepian sungai, tapi setidaknya ini merupakan salah satu kebanggaan saya sendiri, yang dimana ketika saya merantau di Malaysia ada hasil. Dan kadang-kadang netizen sering merendahkan, sering meremehkan. Saya dibilang pengkhianat, tangkap Toha, tangkap Toha. Tangkap Toha itu memangnya saya maling apa? Saya kerja hasil keringat jerih payah saya sendiri. Ini saya merantau dari waktu masih bujang hingga saya punya anak, punya istri. Tapi waktu bujang jujur saya nggak dapat uang sahabatku semua, sebab orang tua sakit-sakitan. Jadi waktu bujang obat-obatan itu, maksud saya obat-obatan orang tua saya tanggung. Dan memang setelah menikah alhamdulillah akhirnya saya dapat rezeki seperti ini. Meskipun sering saya direndahkan oleh netizen, dihina oleh netizen, bahkan katanya disuruh menangkap Pak Babin, Pak Polisi, tangkap si Toha. Tangkap memangnya saya maling uang negara? Alhamdulillah ini loh yang sering kalian rendahkan, yang sering kalian hina. Ketika bekerja di Malaysia saya menceritakan sisi positif. Kadang-kadang kalian hujat. Ketika saya pulang pun menceritakan suasana di kampung saya, juga kalian hujat. Dan inilah hasil saya merantau di Malaysia. Ini bukan niat pamer sahabatku semua, tetapi sebagai inspirasi. Mungkin sahabat-sahabatku kalau merantau, saya doakan mudah-mudahan sukses selalu. Memang untuk membangun rumah, alhamdulillah tidak istilahnya dengan singkat, tapi butuh proses yang agak lama. Meskipun agak lama, tapi alhamdulillah ada hasilnya. Ya dapurnya belum ada sahabatku semua, tapi nggak apa-apa, masih pakai dapur sekedarnya. Kemarin ini belum direnovasi ya, waktu Bang Toha balik merantau ke Malaysia. Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan sedikit-sedikit, dan ini membuat saya bersyukur. Dan alhamdulillah saya di rumah pun istri saya juga seorang pekerja keras, jadi masih agak terabur sahabatku semua, sebab belum diberes-beresi.
Rumah ini hasil kerja keras saya merantau jadi pekerja kuli harian di Malaysia. Alhamdulillah bersyukur. Bukan hasil uang korupsi negara. Kok bisa-bisanya kalian berkomentar, tangkap si Toha, tangkap si Toha. Memangnya saya pencuri uang negara? Jadi jangan bikin malu lah, jangan bikin malu dengan saudara-saudara kita daripada Malaysia. Nanti dikira orang Indonesia pemikirannya itu kayak kalian semua. Padahal orang Indonesia itu ramah tamah. Kok bisa-bisanya kalian fitnah, tangkap si Toha, tangkap si Toha. Memangnya saya curi harta kamu apa? Kok bikin jengkel saja? Kadang-kadang saya jengkel dengan komentar-komentar netizen yang toksik. Tapi alhamdulillah, meskipun kalian menghina, menghujat, tapi saya sangat bersyukur. Alhamdulillah merantau di Malaysia ada hasil. Ini yang membuat saya bersyukur, bersemangat. Meskipun direndahkan, kadang-kadang diejek, dihina. Padahal saya menceritakan sesuatu hal positif di Malaysia supaya kita lebih tahu, bertambah wawasan. Jadi tidak ada niatan istilahnya membanding-bandingkan atau lainnya. Enggak, sahabatku semua. Kalau kalian sering bilang dasar Toha enggak nasionalisme, lihat di depan rumah saya kibarkan bendera merah putih. Lihat, saya bentangkan bendera merah putih. Masih bilang saya enggak nasionalisme. Kesini. Kalau ngopinya kurang jauh, kesini Bang Toha ajak ngopi. Atau mungkin Bang Toha akan buatkan kalian teh tarik, biar kalian itu berpikirnya lebih cerdas. Dan alhamdulillah hari ini Bang Toha mau masak kari ayam. Kalau mau nak makan kari ayam, silakan datang ke rumahnya Bang Toha. Selagi Bang Toha berada di kampung. Alhamdulillah rezeki Bang Toha balik kampung pun pisangnya juga berbuah. Masya Allah, alhamdulillah bersyukur. Untuk masak kari ayam ini juga perlu perjuangan yang cukup lumayan berat, sahabatku semua. Bayangkan tadi Bang Toha untuk mencari rempah-rempah kari saja sampai ke kampung sebelah. Mana deh ininya? Dan untuk mencari 4 sekawan pun juga sampai di kampung sebelah. 4 sekawannya itu nggak seperti di Malaysia, sahabatku semua. Macam ini 4 sekawannya. Kecil-kecil, tapi nggak apa-apa. Ini lengkap kok. Dan nanti Bang Toha akan buatkan rempah atau bumbunya. Kali ini bumbunya akan Bang Toha haluskan. Kali ini untuk bumbu-bumbunya atau untuk rempah-rempahnya Bang Toha tidak iris-iris, melainkan Bang Toha haluskan. Biasanya kalau di Malaysia kan ditumbuk, tapi kalau di Indonesia, sahabat-sahabat semua, diulek. Jadi diulek seperti ini. Nanti setelah halus baru kita tumis dengan minyak goreng. Kalau di Malaysia pakai penumbuk, di Indonesia diulek seperti ini, sahabatku semua. Kalau sudah selesai diulek-ulek sampai halus, kita tinggal tumis atau tinggal dimasukkan ke dalam kuali untuk kita masak kuah kari ayam. Semoga saja hari ini rasanya sedap. Dan alhamdulillah untuk rempahnya cukup lumayan lengkap. Bang Toha juga menggunakan serai biar aroma kari ayamnya makin harum. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja kari ayam kali ini sempurna. Masya Allah. Untuk cari kari ayam seperti ini juga sulit, sahabatku semua. Orang kampung memang jarang yang masak kari ayam. Biasanya di kampung kalau masak ayam itu kalau nggak disambal ya dibuat ayam penyet. Kalau nggak dibuat ayam penyet ya biasanya akan dimasak lemak. Tapi kali ini Bang Toha masaknya berbeda. Masak ayam kari. Kebetulan anaknya Bang Toha juga belum pernah merasakan kari ayam khas Malaysia. Meskipun tidak benar-benar original Malaysia, setidaknya ini juga bisa menjadi salah satu makanan yang dimana anak istri saya juga jarang makan makanan seperti ini, sahabatku semua. Seperti biasa, Bang Toha itu tinggal di kampung dan kebetulan depan rumahnya itu sungai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya masakan kari Bang Toha jadi. Meskipun tidak sama seperti di Malaysia, setidaknya masakan kari ini mengobati kerinduan Bang Toha makanan khas daripada Malaysia. Ya memang kalau di kampung-kampung seperti ini gak ada orang yang jualan masakan kari ayam, sahabat-sahabatku semua. Sebab untuk mendapatkan rempah-rempah kari ayam ini juga nggak mudah. Harus ke pasar sebelah, ke Indomaret, bahkan ke Indomaret dapatnya bukan kari
yang sebenarnya. Tapi kari Jepun dan Bang Toha perlihatkan hasilnya. Alhamdulillah, aroma bau karinya sudah mulai menyengat. Dan alhamdulillah memang sebiji benar-benar mirip seperti kari di Malaysia. Bang Toha tambahkan santan biar rasanya makin mantap, makin ke dalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya juga bisa membuat masakan khas daripada Malaysia. Dan ini pastinya istri dan anak sangat suka. Masya Allah, kari ayam khas Malaysia. Ayam kalau di Indonesia biasanya ya dimasak lemak, digoreng, tapi kali ini Bang Toha menggunakan versi beda, masak kari ayam. Jom untuk sahabatku semua jemput makan, Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Langsung direview anaknya Bang Toha, masakan kari ayam. Coba dek, rasakan kari ayam. Bagaimana rasanya? Kali pertama pulang kampung buat masakan kari ayam. Kira-kira enak atau tidak? Coba. Gimana, Dek? Enak atau tidak? Enak. Enak? Enak. Suka? Suka. Ibu bisa nggak masak ini? Masak seperti ini? Jujur. Tidak bisa. Ibu tidak bisa? Oh, berarti enak masakannya Bapak ya? Jadi kalau di kampung itu sahabat-sahabat semua jarang orang kampung yang bisa masakan kari. Tapi kalau di Malaysia masakan kari seperti ini adalah masakan hari-hari atau masakan rumahan. Dan Bang Toha menggunakan kuah santan. Biasanya kari ada yang bersantan, ada yang tidak. Nyami atau tidak, Dek? Nyami. Tidak. Coba nyami gitu. Bilang nyami. Super nyami. Super nyami. Menghadap ke kamera dong. Jemput makan semuanya sahabat-sahabat daripada Malaysia. Jemput makan semuanya sahabat-sahabat dari Malaysia. Dan anaknya Bang Toha kali pertama makan kari, dan Bang Toha pun juga mau ikut makan kari ayam. Alhamdulillahirabbil alamin. Anaknya Bang Toha pun begitu sangat suka. Waduh, adik makannya sampai segitunya. Mantap, Dek. Kari ayam Malaysia. Nyami. Jadi kalau di kampung sahabat-sahabatku semua, masakan kari itu memang jarang orang yang masak. Mungkin bahkan belum ramai yang tahu. Karena masakan kari ini juga membutuhkan proses yang agak cukup lumayan panjang. Tadi Bang Toha kesana kesini kemari demi bisa untuk masakan kari khas Malaysia. Dan kemarin waktu balik kampung, Bang Toha pun juga lupa tidak bawa rempah kari khas Malaysia. Mungkin kalau Bang Toha bawa tidak harus pergi sana pergi sini, dan uang 100.000 saja itu tidak cukup untuk masakan kari kalau ayamnya sekilo. Tapi mungkin kalau ayamnya setengah kilo cukup lah. Tapi kalau misal kata kita punya keluarga besar, cuma masak setengah kilo juga nggak cukup. Alhamdulillah tadi pun juga sebagian saya bagikan kepada saudara-saudara yang lain biar ikut merasakan makanan khas dari Malaysia, kari ayam Malaysia. Meskipun belum punya dapur, setidaknya Bang Toha juga sangat bersyukur. Alhamdulillah selama Bang Toha merantau di Malaysia ada hasil. Alhamdulillah sampai bisa buat rumah. Meskipun proses membuat rumah hasil kerja di Malaysia juga tidak butuh waktu singkat, tapi butuh waktu yang cukup lama. Setidaknya saya sangat bersyukur sahabat-sahabatku semua bisa punya rumah sendiri. Alhamdulillah. Meskipun kadang-kadang netizen sering meremehkan, kerja di Malaysia dapat apa sih? Kok begitu dibanggain? Kalau bagi Bang Toha ini suatu kebanggaan tersendiri. Berpuluh-puluh tahun merantau di Malaysia, akhirnya Bang Toha bisa punya rumah impian. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini pun juga berkat dari doa sahabat-sahabatku semua, orang-orang baik daripada Malaysia yang selalu mensupport Bang Toha, mendoakan yang baik-baik. Dan harapan saya mudah-mudahan sahabat-sahabatku daripada Malaysia juga dipermudahkan segala urusannya, lancar rezekinya. Tanpa doa kalian, tanpa semangat kalian, saya pun juga mungkin tidak seperti ini sahabat-sahabatku semua. Dan ribuan terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat baik dari Malaysia maupun dari Indonesia. Dan sekarang Bang Toha berada di kampung halaman
ingin menunjukkan hasil kerja di Malaysia dapat apa saja. Dulu saya sering di komentari yang kadang-kadang diremehkan, kadang-kadang sering dihujat. Tapi bagi saya nggak masalah, namanya saja hidup. Pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Dapurnya belum siap, belum ada rezeki sahabatku semua. Nanti kalau ada rezeki, insya Allah Bang Toha mau buat dapur. Jadi dapurnya sederhana saja, yang penting bisa untuk memasak air, yang penting bisa untuk memasak lauk, yang penting bisa untuk memasak air teh untuk Bang Toha jual di tepi jalan. Yang jualan Mbak Feni, keponakannya Bang Toha. Alhamdulillah kalau musim panas seperti ini, jualannya Bang Toha juga laris manis. Ini pun hasil kerja keras daripada Malaysia, dan sekarang keponakannya Bang Toha yang jualan, setidaknya bisa bermanfaat untuk keluarga dan juga orang sekitar. Mbak Feni, laris manis? Alhamdulillah laris manis. Tadi Bang Toha sudah masak kari ayam, nanti direview. Mbak Feni belum pernah makan kari ayam, jadi Bang Toha tadi masakin kari ayam juga. Karena kalau orang kampung itu jarang yang tahu masakan-masakan seperti kari ayam, ayam masak merah. Di kampung rata-rata digoreng ayamnya sahabatku semua. Seperti inilah tempat jualannya sahabat-sahabatku semua. Dan ini pun Bang Toha juga jual murah-murah. Kalau di Indonesia sahabat-sahabatku semua, berbagai cara orang cari nafkah. Salah satunya adalah jualan tahu goreng secara keliling. Jadi kalau di kampung di Indonesia, tahu goreng pun dijual dengan secara keliling. Kalau di Malaysia tidak ada kan orang jualan gorengan secara keliling. Tapi kalau di Indonesia ada sahabatku semua. Dan mereka naik kendaraan roda 3, masak di atas motor. Jemput makan semuanya. Sebelum makan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai tangan, lebih sedap, lebih mantap. Bismillah. Sebiji rasanya benar-benar macam di Malaysia. Bismillah. Pakai sayur kangkung. Tempe goreng. Tempe kalau di Malaysia dibuat camilan, tapi kalau di Indonesia dibuat lauk. Masya Allah, alhamdulillah, enak, benar-benar nyami. Bang Toha makan dulu sahabatku semua, jemput semuanya. Kalau untuk lauk tempe murah sahabatku semua, harga tempe di Indonesia. Bismillah. Kadang-kadang saya juga heran dengan pemikiran kalian, padahal saudara-saudara kita daripada Malaysia, baiknya itu kadang-kadang Masya Allah bikin saya kagum, terharu. Bahkan kemarin ketika Bang Toha balik saja, dibawakan oleh satu kotak kardus besar, dan Bang Toha bagikan kepada warga sekitar. Tapi saya yakin yang sering menghujat itu bukan orang kampung di sini, pasti mereka orang luar kota entah di mana. Yang pasti mereka pun juga pastinya nampaknya bocil-bocil saya rasa. Kalau orang dewasa nggak akan berpikir seperti itu. Bang Toha dengan orang-orang di sana juga begitu disambut ramah tamah, warganya sangat baik. Dan alhamdulillah ketika merantau di sana diterima dengan baik, dapat bos yang sangat baik. Kok bisa-bisanya suruh menangkap Bang Toha, kalau bisa langsung dipolisikan. Perkara apa memang
Kok bisa-bisanya berkomentar seperti itu? Berpikir secara cerdas dan bijak dalam melihat videonya Bang Toha. Oke, cukup sekian sahabatku semua, karena Bang Toha hari ini mau membeli limau untuk Bang Toha jual. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan inspirasi untuk sahabatku semua. Kalau merantau, niatkanlah merantau dengan tujuan untuk merubah ekonomi di kampung. Jangan sampai melakukan tindakan yang bukan-bukan, apalagi kiranya merantau jangan sampai membawa nama negara kita jelek di negara orang. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.